Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga sehat selalu. Oke, kali ini kita akan melihat sebuah video ya, yang mana di sini Habib Sepuh mengingatkan kepada Habib Bahar, Habib Rizik ya. Katanya ya jangan memprovokasi ya, atau ya kalau bisa dengan cara santun ya, berlakuannya dengan cara ucapan yang enggak terlalu keras gitu ya, menurut Habib ini ya. Cuman kan setiap orang berbeda-beda cara berdakwahnya ya teman-teman. Mohon nanti disimak. Dan nanti juga ada Gus Romli atau Kiai Romli disemprot oleh Ustadz Suparman ya. Jadi Ustadz Suparman mengkritik atau ya menasehati Gus Romli ini ya. Oke, sebelum ke videonya jangan lupa di like dan subscribe ya bapak-bapak ibu-ibu. Terima kasih. Oke, kita ke videonya ya bapak-bapak ibu-ibu. Memang tidak terlalu menyenangkan karena banyak di antara Habib-Habib yang tidak mencontoh panutannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita sering mendengar pidato-pidato dari Habib-Habib yang diberi panggung, dan banyak di antara mereka yang menggunakan kata-kata mencaci, banyak menggunakan kata-kata yang tidak sesuai dengan karakter seorang dai atau seorang pemuka agama. Saya sendiri seorang Habib dan saya tidak setuju kalau seandainya Habib-Habib menggunakan panggung-panggung itu untuk mencederai perasaan pihak lain yang tidak sejalan dengan mereka. Bukan saja Habib-Habib, tetapi apakah itu ustadz, apa itu kiai. Saya selalu mengatakan bahwa kalau kita ingin mencontoh Nabi, maka kita harus contoh karakternya lebih dulu. Alawi ini nasabnya sahih dan termasuk nasab yang paling sahih di dunia itu dari marga Alawi. Kalau di sini habaib. Sekali lagi saya sangat sepakat dengan Kiai Idrus Ramli bahwasanya nasab Bani Ba'alwi adalah nasab yang paling terjaga di dunia internasional, karena mereka melarang Habibah menikah dengan pihak luar. Maka ahli DNA mengatakan selama 800 tahun lamanya DNA Bani Ba'alwi terjaga. Mereka berasal dari satu kakek dengan DNA Y, DNA-nya haplogrup G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita merespon pernyataan Kiai Idrus Ramli yang mengatakan nasab Bani Ba'alwi adalah nasab yang paling sahih. Di antara nasab yang paling sahih dan paling terjaga di dunia hari ini. Kurang lebih penggambarannya sedemikian rupa. Saya setuju dengan pernyataan Kiai Idrus Ramli, dikarenakan memang DNA keturunan Bani Ba'alwi terjaga. Sampai-sampai ada yang membuat pernyataan bahwasanya DNA Bani Ba'alwi itu mengejutkan dan menakjubkan, karena memang DNA Bani Ba'alwi itu bisa 100% terjaga hingga 800 tahun lamanya. Jadi selama 8 abad atau 800 tahun tidak ada perbedaan satupun dari 11 uji DNA tersebut. Ini artinya mereka semua pasti asli keturunan dari satu kakek dalam waktu sekian ratus tahun. Jadi pakar DNA ini takjub ini. Bani Ba'alwi itu terbukti adalah keturunan dari satu kakek selama 800 tahun lamanya. Saking terjaganya. Nah, mengapa ini terjadi? Dikarenakan memang dalam tradisi Bani Ba'alwi
ada larangan menikah dengan laki-laki di luar klan mereka. Mereka membangun klaim bahwasanya Syarifah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki non-Habib. Inilah yang kemudian membuat DNA keturunan Bani Ba'alwi itu identik, sama persis, hingga 800 tahun lamanya. Bahkan ada klaim bahwasanya siapapun laki-laki yang menikahi Habibah, maka ibadahnya tidak akan diterima atau ibadahnya tertolak hingga hari kiamat, kecuali dia bisa mengembalikan keperawanan Habibah tersebut. Ini artinya memang ada semacam doktrin yang ditanamkan, siapapun yang menikahi Habibah itu berdosa. Bagaimanapun ketaatannya dalam beribadah, selamanya tidak akan diterima. Klaim ini, doktrin ini ditanamkan. Inilah yang membuat kemudian Bani Ba'alwi tidak akan menikahkan perempuan-perempuan mereka kepada non-Habib. Kita anggap bahwa keturunannya Nabi Muhammad ini cuma Habib saja, sedangkan Syarifah enggak. Sehingga kita berani kurang ajar dengan Syarifah, kita berani mengentengkan Syarifah, bahkan berani mengawini Syarifah. Al-Habib Salim, guru daripada Habib Hasan, beliau mengatakan seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Syarifah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW, sampai hari kiamat ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Inilah yang membuat kemudian secara genetika klan ini akan terjaga gen keturunannya, karena memang terpelihara sedemikian rupa. Mereka betul-betul menjaga nasab silsilahnya. Nah, sekaligus dari hasil tes DNA Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsi yang haplogrupnya adalah G, ini sekaligus juga mengkonfirmasi kebenaran bahwasanya rata-rata dan semua klan Ba'alwi itu haplogrupnya adalah G, atau Y DNA-nya adalah G, DNA asal usulnya. Nah, terkait dengan G ini, kalau kita mengutip pernyataan ahli DNA, G ini bukanlah keturunan Nabi. Karena kalau keturunan Nabi, maka harus mengambil Y DNA dari jalur mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian sampai kepada Banu Abdi Manaf, Banu Abdul Muthalib, sampai kepada DNA Imam Ali karramallahu wajhah, di mana DNA asal usulnya keturunan ini J1. Maka para ahli DNA menyimpulkan setidak-tidaknya kalau mau sah sebagai keturunan Nabi secara ilmu genetika, haplogrup DNA-nya mesti J1. Kalau G berarti dia bukan keturunan Nabi. Saya ulangi, kalau Y DNA-nya G, maka sudah dipastikan dia bukan keturunan Nabi. Seperti yang diketahui oleh kita semua, termasuk oleh klan Ba'alwi, Y DNA mereka adalah G semua. Dan ini kalau kata ahli terjaga selama 800 tahun lamanya, tidak pernah berubah. Karena memang pola pernikahan yang memang terjaga sedemikian rupa. Nah, G itu apa? Kalau kita coba baca-baca tentang haplogrup G, sini Anda bisa klik di Wikipedia misalnya untuk mendapatkan informasi cepat. Wikipedia haplogrup G strip M201. Haplogrup G M201 adalah haplogrup kromosom Y manusia. Haplogrup ini merupakan salah satu dari dua cabang haplogrup induk GHIJK. Yang lainnya adalah HIJK. Nah, ini kode-kode yang sangat dimengerti oleh para ahli DNA. Cuman yang menarik di sini, kemudian dikutipkan tokoh-tokoh besar dunia yang memiliki haplogrup YDNA-nya itu G. Yakni di sini dikutipkan bahwasanya ada pria yang dikenal sebagai Otzi.
yang jasadnya berasal dari milenium keempat sebelum Masehi. Lama banget ini ya. Ditemukan di perbatasan modern antara Austria dan Italia. Adalah anggota GL91. Kemudian banyak anggota dari apa yang disebutkan kekerabatan Bure, sebuah kelompok mirip klan yang menelusuri keturunannya dari seorang individu yang lahir di Swedia pada akhir abad ke-14 atau awal abad ke-15. Kemudian yang berikutnya Raja Richard III dari Inggris. Jadi Raja Inggris itu, Raja Richard III dari Inggris yang digali pada tahun 2012 adalah anggota G2. Kemudian Joseph Stalin ya, lahir di Losep Bessarionis the Jugasvili, adalah menurut tes genetik pada salah satu cucunya Alexander Burdonsky, anggota haplogrup Y-DNA G2 seterusnya. Kemudian ada Al Capone adalah seorang gangster dan pengusaha Amerika yang menurut Jenny.com adalah anggota haplogrup Y DNA G P303. Kemudian yang berikutnya Yuya adalah salah satu kakek buyut dari pihak ibu Tutankhamun, yakni haplotype yang diprediksi adalah G2A berdasarkan profil Y STR kuno. Yuya menjabat sebagai penasihat utama bagi Amenhotep III. Amenhotep III itu nama dari Fir'aun, kalau orang Islam menyebutnya Fir'aun, dan memegang jabatan seperti letnan raja dan penguasa kuda. Gelarnya bapak para dewa, karena ini dukun tukang sihirnya Fir'aun sekaligus mertuanya. Mungkin merujuk secara khusus kepada dirinya sebagai ayah mertua Amenhotep III, jadi mertuanya Fir'aun. Di kota asalnya Akhmin, Yuya adalah seorang Nabi Min, dewa utama di daerah tersebut, dan menjabat sebagai pengawas ternak bagi dewa ini. Selanjutnya Larry Bird. Larry Bird ini adalah seorang eksekutif basket profesional Amerika, mantan pelatih dan mantan pemain untuk Boston Celtics. Telah terbukti termasuk dalam haplogrup GZ6748 berdasarkan pengujian beberapa kerabat yang merupakan keturunan Thomas Bird di proyek haplogrup GL497Y-DNA. Sampai di sini kita semua tidak bisa mengatakan orang-orang yang punya Y-DNA haplogrup G itu bernasab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, terserah. Kemudian ketika G ini adalah DNA asalnya Yuya, andai kata pun hari ini orang-orang yang haplogrup DNA-nya adalah G, itu pun tidak jadi masalah bagi kita. Itu kan terkait dengan asal-usul DNA. Saya juga tidak bisa menampik kemungkinan, boleh jadi entah asal-usul saya dulu siapa. Jangan-jangan haplogrup saya juga G misalnya kan. Seandainya saya tes DNA, tapi yang jelas hari ini secara ilmiah, berdasarkan ilmu genetika, ketika orang punya gen yang tidak sesuai dengan garis keturunan Bani Ibrahim atau Bani Ismail atau Bani Abdi Manaf, Bani Abdul Muthalib, sederhananya tidak sesuai dengan garis keturunan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia tadi video yang mana Habib Sepuh mengingatkan Habib yang suka orasi yang kurang ini ya teman-teman, bapak, ibu-ibu. Jadi intinya ya kita harus lebih berdakwah meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, dan ya boleh aja seperti itu, cuman ya sesuai gimana karakter orangnya masing-masing ya teman-teman. Selagi itu bagus ya nggak apa-apa sih, kan sahabat Nabi juga ada seperti Umar bin Khattab, itu juga kan dakwanya dengan cara sifat beliau ya, Masya Allah ya.
Jadi ya terserah itu bapak-bapak, ibu-ibu gimana tanggapannya ya. Dan tadi ada juga yang mana Gus Romli ya dinasehatin Ustadz Suparman ya masalah nasab ini ya. Beliau menyatakan ya bahwa tadi Ustadz Suparman bilang bahwa para habaib itu ya betul terjaga ya nasabnya ya, betul terjaga nasabnya, karena ya nggak boleh menikah dengan dengan wanita pribumi ya, seperti itu. Cuman Ustadz Suparman ini yang menanyakan tentang kebenarannya apakah cucu Nabi atau bukan ya. Jadi itu sih PR dari para habaib sih, para ya Habib membuktikan katanya, kata Ustadz Suparman pengen dibuktikan apakah cucu Nabi atau bukan. Ini terserah itu mau percaya atau enggak, terserah bapak sama ibu ya. Jadi percaya mangga, nggak percaya ya silakan. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, semoga sehat selalu dan semoga ustadz para habaib yang benar Allah panjangkan umurnya, amin amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.